Guys, apa yang akan terjadi nih jika manusia menikah dengan robot? Nah, inilah yang akan dialami oleh seorang pria bernama Aryan yang merupakan insinyur robotika. Yang mana di suatu ketika, di saat Aryan ini ingin pergi mengunjungi Amerika untuk memenuhi undangan dari bibinya, di sana dia bertemu dengan wanita cantik bernama Shifra. Kemudian dengan Shifra lah Aryan pun mulai jatuh cinta. Bahkan, dalam waktu yang singkat dia bisa tidur dengan Shifra sehingga membuatnya merasa sangat bahagia. Namun kebahagiaan Aryan hancur di saat dia mengetahui kalau Shifra adalah salah satu robot ciptaan dari bibinya. Tetapi karena dia tidak bisa menyangkal perasaannya terhadap Shifra, puncak drama dalam kisah ini pun terjadi sebab Aryan telah memutuskan untuk membawa Shifra ke India dan menikah dengannya. Nah, mau tahu gak gimana kelanjutan dari kisahnya? So, gak usah berlama-lama lagi bareng gue Yusna and let's talk about this. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Sharmila yang kala itu menyelinap masuk ke dalam kamar putranya dengan ditemani adik laki-lakinya yaitu Gudu. Di mana tujuan mereka ke sana adalah untuk mengambil cap jempol sang anak yang bernama Aryan untuk dipergunakan sebagai persetujuan pada sebuah lembar dokumen. Setelah melakukan hal tersebut, sang kakek yang juga ayah dari Sharmila merasa sangat kecewa dengan tindakan putra dan putrinya karena mereka telah menikahkan cucunya tanpa adanya persetujuan langsung dari Aryan sendiri. Namun ucapan tersebut pun langsung dibantah oleh ayah Aryan sebab mereka sudah tidak memiliki pilihan lain dan hanya itulah kesempatan yang ada untuk bisa menikahkan Aryan. Karena menurut ramalan pendeta yang telah meramal Aryan dari horoskopnya, Aryan tidak akan pernah menikah selama 7 tahun ke depan. Oleh sebab itulah, sebagai orang tua, dia memilih untuk mengambil langkah seperti ini. Tak lama kemudian Aryan pun datang kemudian langsung bertanya akan hal apa yang telah dia lewatkan. Sebab dia merasa heran dengan penampilan mereka semua yang terlihat sangat menawan, terutama pada seorang gadis di sana yang wajahnya tertutup dengan kain sari, sehingga Gudu langsung menjelaskan jika wanita itu adalah istri dari Aryan karena di hari itu Aryan baru saja menikah. Awalnya Aryan tertawa mendengar hal tersebut, tetapi setelah melihat dokumen pernikahan yang sudah terdapat cap jempol miliknya, dia pun langsung merasa marah. Bahkan, dia juga langsung menghampiri wanita tersebut untuk bertanya kenapa dia bersedia dengan pernikahan mereka. Namun tanpa menjawab, gadis itu malah berlari masuk ke dalam kamar Aryan sehingga Aryan pun langsung mengejarnya. Dan karena merasa penasaran dengan wajah dari wanita itu, Aryan pun memaksa untuk melepaskan tudungnya. Sehingga dia merasa sangat terkejut sebab ternyata gadis itu merupakan manusia setengah robot. Tetapi untungnya, itu semua adalah mimpi buruk belaka sehingga dia pun merasa cukup lega dan segera bergegas menuju ke tempatnya bekerja. Sebagai pria lajang yang hidup seorang diri, tentunya Aryan memerlukan bantuan untuk mengurus semua kebutuhan di dalam hidupnya. Oleh sebab itulah, dia mempekerjakan seorang asisten rumah tangga agar dapat membantu memenuhi kebutuhannya. Namun karena wanita yang baru bekerja dengannya itu bertindak sesuai keinginannya sendiri, serta juga berani membantah ucapan dari Aryan, dia yang jengkel pun langsung memecatnya begitu saja. Setibanya Aryan di kantor, dia pun langsung disambut dengan wanita cantik bernama Mira. Bahkan, Mira ini juga tanpa ragu menawarkan Aryan untuk berkencan dengannya, karena dia telah memiliki 2 tiket pertandingan kriket yang bisa mereka jadikan media untuk kencan mereka. Namun karena teman Aryan yang bernama Monty muncul begitu saja, Aryan pun langsung menolak tawaran tersebut dengan menjadikan Monty sebagai alasannya. Dan hal tersebut mampu membuat Monty merasa aneh dengan keputusan Aryan karena telah menolak gadis secantik Mira. Oleh sebab itulah Monty langsung memberikan saran kepada Aryan untuk berhenti mencari pasangan yang bisa saling memahami. Sebab baginya berkompromi dengan pasangan adalah langkah awal yang tepat untuk bisa membangun sebuah hubungan. Dan itulah yang Monty lakukan sehingga dia bisa menikmati hidupnya bersama dengan istrinya. Tetapi ternyata ucapan Monty tidaklah sesuai dengan kenyataan. Sebab di saat sang istri menghubunginya, Monty terlihat ragu untuk mengangkat panggilannya. Sehingga Aryan hanya bisa tertawa ketika mengetahui jika istrinya hanya ingin memarahi Monty yang telah meletakkan handuk basah di sembarang tempat. Singkat cerita, Aryan pun mendatangi rapat yang sedang berlangsung, di mana rapat tersebut dipimpin oleh seorang wanita bernama Urmila yang hadir menggunakan panggilan hologram. Tetapi karena Aryan terlambat datang ke sana, Urmila yang merupakan CEO tanpa segan memberikan teguran kepadanya. Tetapi terlepas dari itu, tepat setelah rapat tersebut selesai, Urmila pun langsung meminta maaf kepada Aryan karena dirinya sudah memarahinya. Sebab dia tidak ingin jika timnya berpikir kalau dia bersikap bias hanya karena Aryan adalah keponakannya. Kemudian di tengah perbincangan mereka, Urmila yang kala itu ingin mengerjakan proyek barunya, meminta kepada Aryan agar dia bersedia membantunya untuk melakukan uji coba pada proyeknya itu. Karena dengan memakai alasan tersebut maka Aryan bisa bertemu dengannya serta juga beristirahat dari ibunya
yang selalu menuntutnya untuk segera menikah. Setuju akan ucapan Urmila dengan penuh semangat, Aryan pun menerima permintaan tersebut kemudian pergi menuju ke Amerika. Hingga sesampainya di sana, Aryan pun merasa sangat kagum dengan suasana kantor Urmila yang dipenuhi dengan tampilan hologram serta juga berbagai macam robot ciptaannya. Di mana itu, dia utarakan langsung kepada Urmila dengan memuji semua karya ciptaannya. Dan singkat cerita, ketika mereka berdua sudah berada di dalam ruangan, Urmila pun berkata jika di hari itu, dirinya telah mendapatkan adanya perubahan rencana, yaitu sebuah pekerjaan mendesak yang membuatnya harus pergi menuju ke Belgia. Mendengar hal tersebut, Aryan pun merasa sangat kecewa, mengingat jika kedatangannya ke sana adalah untuk menemui Urmila. Tetapi karena sadar jika urusan Urmila terlihat cukup mendesak, Aryan langsung tidak mempermasalahkannya. Tetapi sebelum pergi, Urmila diminta olehnya untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang proyek yang akan mereka kerjakan. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Urmila, di mana dia ingin jika Aryan mengistirahatkan dirinya terlebih dahulu, sebab dia sudah meminta kepada manajernya yang bernama Shifra untuk melayani Aryan dengan pelayanan terbaik yang belum pernah Aryan dapatkan. Oleh sebab itulah dia langsung memerintahkan Aryan untuk segera pergi ke rumahnya. Dan setibanya Aryan di kediaman Urmila, kedatangannya pun disambut baik dengan wanita cantik bernama Shifra. Di mana Shifra ini, selain memiliki paras yang menawan, serta juga dapat mengerti berbagai macam bahasa, dia juga sangat asik untuk menjadi lawan bicara, sehingga Aryan mulai mengagumi sosoknya. Nggak hanya di situ aja, Shifra juga bisa mengetahui kopi kesukaan Aryan dan juga mampu memasak semua hidangan dari berbagai macam belahan dunia. Bahkan, selain cerdas, nyatanya Shifra juga memiliki tenaga yang sangat kuat. Begitu juga dengan pendengarannya yang sangat tajam. Dan karena tertarik dengan sosok Shifra, Aryan pun akhirnya mengajak Shifra untuk pergi keluar bersamanya. Setibanya mereka di restoran yang berlokasi di tepi pantai, banyak sekali hal yang Aryan ajarkan kepada Shifra, perihal bahasa modern yang kerap digunakan oleh pemuda di India. Selain itu, Aryan juga mengajarkan Shifra akan bagaimana cara menghisap rokok. Di mana setelah Shifra menirukan cara Aryan menghisap rokok tersebut, Aryan merasa sangat heran karena Shifra tidak mengalami batuk, mengingat jika itu adalah kali pertamanya dia merokok. Namun terlepas dari itu, ketika mereka berdua sedang duduk di tepi pantai, Aryan yang merasa penasaran dengan kehidupan Shifra yang bekerja sepanjang hari, sempat mengajukan pertanyaan apakah dia tidak pernah meluangkan waktunya untuk sang kekasih. Dan setelah menjawab jika dia tidak memiliki kekasih, Shifra juga menegaskan kalau dia hanya akan bersedia memberikan cintanya kepada orang yang memiliki 5 kriteria khusus. Di mana kriteria yang disebutkan olehnya semuanya ada di dalam diri Aryan, sehingga dengan ungkapan itulah Aryan pun mulai jatuh hati kepada Shifra. Bahkan dengan dilandasinya rasa cinta, mereka pun akhirnya menghabiskan malam bersama. Setelah selesai melakukan hubungan intim, Shifra pun bermaksud ingin kembali ke kamarnya sebab dirinya telah kehabisan baterai. Tetapi Aryan langsung melarangnya karena dia masih ingin bersama dengan Shifra. Hingga di keesokan harinya di saat sedang menyiapkan sarapan untuk Shifra, Aryan pun dikejutkan dengan kepulangan Urmila yang datang secara tiba-tiba. Namun karena tidak ingin Urmila mencurigai dirinya, Aryan memberikan Urmila makanan yang sudah dia buat, kemudian berkata kepadanya bahwa Shifra sedang merasa tidak enak badan. Merasa aneh dengan pernyataan yang diberikan oleh Aryan, Urmila memilih untuk memeriksa Shifra secara langsung. Namun karena dirinya tidak menemukan Shifra di dalam kamarnya, dan dia juga merasa sangat aneh dengan gelagat Aryan, dia mencoba untuk masuk ke dalam kamar Aryan. Dan walaupun Aryan berusaha keras mencari-cari alasan, namun akhirnya dia pun tidak bisa mengelak lagi setelah Urmila mendapati Shifra yang masih berada di atas ranjangnya tanpa mengenakan busana. Oleh sebab itulah, Aryan pun mencoba menjelaskan kepada Urmila jika yang dia lakukan dengan Shifra adalah hal yang sering terjadi di antara dua orang dewasa. Tetapi Aryan merasa sangat terkejut di saat melihat kondisi Shifra yang tidak lagi bergerak dengan mata serta juga mulut yang terbuka lebar, di mana hal tersebut mampu membuatnya menjadi panik. Namun dengan tenangnya, Urmila langsung memasangkan pengisi daya ke tubuh Shifra sambil berkata jika akan butuh waktu lama untuk mengecas Shifra. Dan mendengar hal itu, Aryan baru menyadari jika Shifra hanyalah sebuah robot, sehingga dia pun langsung mengutarakan kekecewanya terhadap Urmila. Karena dia tahu jika Urmila memang dengan sengaja tidak memberitahukan siapa Shifra yang sebenarnya, agar dia bisa menjadikan Aryan sebagai bahan percobaannya. Bahkan, Aryan semakin merasa kecewa di saat mengetahui kalau sang bibi memang sengaja memprogram Shifra dengan informasi detail tentang dirinya supaya Aryan bisa menyukainya. Dan agar Aryan tidak salah paham dengan tindakannya, Urmila pun menjelaskan jika yang dia lakukan adalah karena dirinya tidak bisa mencari kandidat yang lebih baik daripada Aryan. Sehingga setelah 13 tahun terlewati, akhirnya dia berhasil menciptakan robot yang sangat menyerupai manusia. Oleh sebab itulah dia meminta kepada Aryan untuk jangan bersikap berlebihan, mengingat yang dia lakukan hanyalah cinta satu malam.
Namun tetap saja Aryan masih merasa kecewa. Oleh sebab itulah ketika Shifra mendatanginya, dia sama sekali tidak menyambut Shifra dengan sangat baik. Bahkan, dia menolak semua hal yang Shifra tawarkan kepadanya. Tak lama kemudian di saat sedang makan malam, Urmila kembali ingin menunjukkan hal yang menakjubkan dengan meminta Shifra untuk memakan sebuah tomat, di mana tomat tersebut nyatanya sama sekali tidak dia makan dan dia hanya berpura-pura mengunyahnya agar manusia tidak merasa aneh dengannya. Setelah menyaksikan hal itu, Aryan terlihat tidak begitu terkejut, kemudian memilih untuk langsung memakan tomat tersebut. Tetapi karena Shifra terlihat tidak terima di saat tomat itu dimakan olehnya, Aryan meminta kepada Shifra untuk melaporkan tindakannya kepada polisi, sehingga Urmila pun langsung meminta Shifra untuk berhenti, kemudian bertanya kenapa Shifra terlihat begitu kesal. Dan setelah mengetahui jika penyebabnya adalah kekesalan dalam diri Aryan, Aryan langsung bertanya kenapa Shifra bisa mengetahui apa yang sedang dia rasakan, sehingga Urmila pun menjelaskan bahwa Shifra bisa melihat hal itu melalui ekspresi wajah serta juga perubahan terkecil dari suara. Tetapi di saat Aryan mengatakan jika Urmila telah melatihnya dengan baik untuk bisa menipu semua orang, dia pun langsung membantah ucapan itu. Karena yang dia lakukan adalah untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang hidupnya merasa sangat kesepian. Dan karena merasa bersalah atas perilakunya kepada Shifra, Aryan pun memutuskan untuk meminta maaf sambil menjelaskan bahwa dirinya merasa kebingungan untuk bereaksi setelah dia mengetahui kalau Shifra adalah robot. Tetapi Aryan juga menjelaskan jika menjadi robot bukanlah sebuah kesalahan. Hingga di keesokan harinya, Aryan pun memutuskan untuk kembali pulang ke India. Namun karena mereka belum menghabiskan waktu bersama, Urmila sempat menghadang kepergiannya. Tetapi Aryan langsung menjelaskan kalau dia ingin menghilangkan perasaannya terhadap Shifra. Karena walaupun sudah mengetahui kalau Shifra adalah sebuah robot, perasaannya tersebut tidak juga pergi darinya. Oleh sebab itulah dia memutuskan untuk menjauh dari Shifra dengan pulang ke India. Setelah tiba di India, dia pun langsung pergi bersama Monty ke sebuah klub malam. Dan di sanalah dia menunjukkan foto Shifra kepada Monty, salah satu wanita yang telah membuat pikirannya menjadi kacau. Tetapi Aryan belum menceritakan alasan dari kegalauannya. Oleh sebab itulah dia memutuskan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol terlebih dahulu agar dia bisa bercerita dalam kondisi mabuk. Setelah mengetahui jika Shifra adalah sebuah robot, Monty pun merasa sangat terkejut sehingga di keesokan harinya lah, Monty pun bertanya kenapa Aryan tidak dapat menyadarinya. Dan mendengar pertanyaan tersebut, Aryan pun menjelaskan kalau Shifra benar-benar terlihat seperti manusia pada umumnya. Bahkan, dia yakin jika suhu tubuhnya juga berada di antara 33 sampai 35 derajat sama seperti mereka. Singkat cerita, karena tidak memiliki pilihan lain, Aryan pun akhirnya bersedia menerima perjodohan yang direncanakan keluarganya. Oleh sebab itulah dia pun kini terlihat sudah bertemu dengan calon istrinya yang bernama Nikki. Namun di saat acara pertunangannya mulai diselenggarakan, Aryan malah terlihat cukup bimbang. Bahkan, dia juga enggan untuk bersiap mengenakan pakaiannya. Hingga tak lama kemudian Urmila pun menghubunginya untuk mengucapkan selamat kepadanya. Begitu juga dengan Shifra yang memberikan ucapan yang sama. Sehingga setelah menutup panggilan tersebut, Aryan mulai berpikir sejenak kemudian memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sebelum berhasil melarikan diri, sang kakek malah memergoki tindakannya. Maka dengan terpaksa Aryan menghampiri kakeknya terlebih dahulu untuk menjelaskan bahwa dia telah jatuh cinta dengan gadis yang lain. Bahkan, dia hingga mengungkit kisah cinta kakeknya yang dia ketahui juga melakukan tindakan kawin lari. Sehingga dengan begitulah sang kakek pun akhirnya membiarkan cucunya untuk mengejar cintanya. Nggak hanya itu saja, dia juga mulai berakting di depan anak-anaknya dengan menangis sambil menyalahkan dirinya sendiri karena kurang bersikap tegas sehingga anak dan cucunya menjadi tidak disiplin. Bahkan, dia juga meracuni pikiran mereka semua dengan mengutarakan rasa syukurnya atas tindakan yang Aryan lakukan saat ini. Sebab baginya itu jauh lebih baik daripada Aryan melarikan diri setelah pernikahannya dilaksanakan. Sementara Aryan yang sudah berhasil kabur, kini terlihat tengah menghubungi Urmila. Dan di kesempatan itulah Urmila meminta kepada Aryan agar dirinya kembali ke Amerika untuk membantunya melakukan beberapa pengembangan lagi terhadap Shifra. Tetapi ucapan itu dibantah oleh Aryan, di mana dia menyarankan agar Shifra lah yang didatangkan ke India dan melakukan beberapa percobaan di sana dengan mengujinya di bawah kondisi lokal. Sehingga di saat peluncuran Shifra dilakukan, maka dia tidak akan kaget jika bertemu orang seperti Sharmila. Dan setelah mendengar saran tersebut, Urmila pun akhirnya bersedia mengirim Shifra ke India. Kemudian setelah mengaktifkan Shifra, Aryan langsung mengutarakan rasa rindunya terhadap Shifra. Bahkan, dia juga memutuskan untuk mengunduh semua informasi tentang dirinya ke dalam memori Shifra, sehingga dengan begitu Shifra dapat mengetahui semua hal mengenai kehidupan pribadinya. Selain itu, Aryan juga meminta kepada Shifra untuk memberikan pelukan kepadanya di saat dia sedang merasa kesal. Dan setelah melakukan itu semua, Aryan pun memutuskan untuk menghubungi ibunya, yaitu Sharmila. Di mana dalam panggilannya tersebut dia bermaksud ingin memperkenalkan Shifra kepadanya. Tetapi Shifra
malah menyapa Sharmila dengan memanggil namanya, sehingga dengan cepat Arun menjelaskan kalau perilakunya itu sudah terbiasa dia lakukan karena Shifra berasal dari Amerika. Dan pernyataan itu mampu membuat sang ibu merasa sangat bahagia. Bahkan, kebahagiaannya kian semakin bertambah di saat Aryan mengatakan kalau dia akan membawa Shifra pergi ke rumah mereka. Di malam harinya, Aryan pun memutuskan untuk memperkenalkan Shifra kepada Monty. Di mana setelah melihat sosok Shifra, Monty sempat tidak percaya jika Shifra merupakan sebuah robot. Tetapi Aryan meyakinkannya dengan meminta Shifra untuk menirukan suara Monty serta juga menjabat tangannya dengan sangat keras. Sehingga dengan begitulah Monty pun mulai mempercayainya. Dan di keesokan harinya sebelum berkunjung ke rumah orang tuanya, Aryan terlebih dahulu memberikan pakaian khas India untuk Shifra kenakan, sehingga membuat Shifra terlihat begitu menawan. Bahkan, di dalam perjalanan Aryan juga mengajarkan Shifra untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua dengan menyentuh kakinya. Selain itu dia juga diminta untuk memanggil Sharmila dengan sebutan ibu. Dan sesampainya mereka di tempat tujuan, seluruh keluarga Aryan hanya bisa terdiam melihat kecantikan yang dimiliki oleh Shifra. Namun keterpukauan mereka menghilang begitu saja di saat melihat Shifra memberikan hormat kepada orang di sana dengan menyentuh kaki mereka semua, termasuk seorang anak kecil yang masih berusia 7 tahun. Sebab bagi Shifra, anak tersebut berusia lebih tua darinya karena Shifra baru berusia 1 tahun. Sehingga Aryan berusaha untuk langsung mengalihkannya dengan mengatakan jika apa yang Shifra katakan hanyalah sebuah lelucon. Kemudian ketika sudah berada di dalam, mereka semua pun tak henti-hentinya memuji kecantikan yang dimiliki oleh Shifra. Dan di momen tersebutlah Aryan pun menjelaskan alasan dia bisa bertemu dengan Shifra, yaitu karena Shifra telah bekerja dengan Urmila. Namun karena orang tua Aryan meminta alamat serta nomor telepon dari keluarga Shifra, Aryan kembali mengalihkannya dengan berkata kalau Shifra merupakan seorang anak yatim piatu. Tetapi pernyataan itu malah membuat Gudu menjadi senang, sebab mereka bisa segera mengadakan acara pertunangan Aryan tanpa harus menunggu kerabat dari Shifra. Merasa benar dengan yang diucapkan oleh Gudu, Sharmila yang sangat senang akan hal itu langsung mengatakan jika mulai saat ini, Shifra telah menjadi putrinya. Bahkan, perasaan bahagianya itu juga langsung dia utarakan kepada adiknya yaitu Urmila. Karena berkat Urmila lah, dia akhirnya menemukan menantu yang selama ini telah dia idam-idamkan. Di tengah kebingungan yang Urmila rasakan terkait dengan perkataan kakaknya, dia pun mencoba ingin bertanya apa maksud dari perkataan Sharmila. Tetapi Aryan dengan sigap muncul untuk memberikan isyarat kepada Urmila. Bahkan, dia langsung merampas ponsel ibunya agar dia bisa memberikan alibi kepada bibinya. Dan walaupun Urmila telah mengingatkan Aryan perihal resiko yang nantinya akan dia dapatkan, Aryan tetap merasa yakin jika percobaan yang sedang dia lakukan adalah keputusan yang tepat. Oleh sebab itulah dia meminta kepada bibinya itu untuk tidak perlu merasa khawatir. Singkat cerita, acara pertunangan Aryan pun akhirnya diselenggarakan, di mana pada malam itu, Shifra terlihat nampak begitu cantik sehingga membuat Aryan semakin terpesona dengannya. Gak hanya Aryan saja, sang bibi juga sangat mengagumi penampilan Shifra, sehingga membuatnya berkata bahwa penampilan Shifra mampu membakar seluruh wilayah Delhi. Namun karena itu terdengar seperti perintah bagi Shifra, Aryan dengan cepat menghampiri mereka untuk mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah lelucon. Tak lama kemudian, tepat di saat Shifra keluar untuk bertemu dengan para tamu undangan, ada seorang wanita yang merupakan kerabat dari keluarga Aryan yang datang untuk memuji wanita pilihan Aryan. Namun di saat dia bertanya perihal sanak saudara dari Shifra, sang bibi langsung mengalihkannya sehingga di momen tersebutlah Gudu meminta kepada Shifra untuk menampar saja orang yang berani bersikap kurang ajar dengannya. Tetapi untungnya sang bibi langsung melarang tindakan tersebut karena dia takut Shifra melakukannya, mengingat jika dia berasal dari Amerika. Namun terlepas dari hal itu, acara pertunangan mereka pun berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Kemudian di saat sedang bersantai bersama anggota keluarganya, tepatnya setelah merayakan pesta pertunangannya, Shifra yang sudah terkonek langsung dengan ponsel milik Aryan, kalau pengingat tentang ulang tahun istri Monty telah berbunyi, sehingga Aryan pun langsung bergegas untuk menghubungi Monty agar bisa mengucapkan selamat kepadanya. Bersama dengan itu, bibi Aryan pun datang untuk memberikan Shifra makanan. Gak hanya sang bibi saja, seluruh anggota keluarga Aryan juga ingin menyuapi Shifra sebagai bentuk ungkapan rasa bahagianya. Namun di saat Gudu ingin melakukan hal yang sama, tiba-tiba saja Shifra langsung tidak sadarkan diri, sementara Aryan yang sadar jika baterai di dalam diri Shifra sudah habis. Dengan cepat dia bergegas untuk membawanya. Namun karena Goldie sempat memeriksa denyut nadi Shifra yang sudah tidak lagi berdetak, dia pun mengatakan kalau Shifra sudah meninggal dunia. Dan karena merasa khawatir, mereka semua pun langsung mendatangi Aryan untuk melihat kondisinya. Tetapi sambil tertawa, Aryan pun berkata bahwa tidak terjadi apa-apa terhadap Shifra, sehingga mereka semua langsung memilih untuk memeriksanya. Dan karena Shifra terlihat baik-baik saja, mereka pun akhirnya menyalahkan Goldie sepenuhnya, karena Goldie lah yang telah menyebarkan rumor tentang kematian Shifra.
Di malam harinya, di saat para pria dalam keluarga tersebut sedang minum bersama, sang ayah sempat mengatakan kepada Aryan bahwa dia merasa sangat bangga dengan Aryan karena telah menghadirkan menantu seperti Shifra. Namun dalam kondisi mabuk itu, Gudu malah merasa curiga jika Shifra merupakan sebuah komputer, karena Shifra ini selalu bisa mengerjakan apapun dengan sangat cepat, begitu juga dengan kecerdasannya. Namun ternyata itu semua hanyalah sebuah ungkapan pujian terhadap Shifra, sehingga Aryan kembali merasa tenang. Dan di momen itulah, mereka juga mulai merencanakan sesuatu, yaitu mengadakan pesta pernikahan Aryan di rumah pertanian mereka. Dirasa sudah sangat mabuk, Aryan pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamarnya. Tetapi dirinya malah memilih untuk menghampiri Shifra, sehingga dalam kondisi mabuk itulah dia langsung berdansa dengan Shifra. Dan setelah berdansa dengannya, Shifra mulai meminta izin kepada Aryan agar dia diperbolehkan untuk mengunduh perangkat baru di dalam dirinya, karena dia sudah terinfeksi dengan virus. Dan setelah Aryan memberikannya izin tersebut, Shifra pun mulai melakukan pengunduhan. Hingga di keesokan harinya, di saat Aryan baru saja terbangun dari tidurnya, dia pun dikejutkan dengan Shifra yang seketika bertanya seolah dirinya tidak mengenali Aryan. Sehingga dengan cepat Aryan pun langsung mengambil laptopnya untuk memeriksa apa yang sedang terjadi dengan Shifra. Dan bersama dengan diketahuinya masalah yang dialami oleh Shifra, sang ibu pun datang untuk mengajak Shifra berbelanja dengannya. Namun berkat Aryan yang memprogram Shifra secara manual, dia pun berhasil mengelabui ibunya. Hingga setelah melakukan hal itu, Aryan dengan segera menghubungi bibinya untuk menjelaskan perihal apa yang sedang terjadi. Tetapi karena kehadiran Shifra sempat membuat Aryan terganggu, dia memintanya untuk menjauh darinya. Sementara setelah mengetahui duduk permasalahannya, Urmila pun mengatakan bahwa dia akan segera mengirimkan semua cadangan data perihal ingatan Shifra kepadanya. Dan karena Aryan melihat Shifra ingin keluar dari kamarnya, dengan cepat Aryan langsung menonaktifkan Shifra terlebih dahulu agar tidak terjadinya masalah yang tidak diinginkan. Setelah semua data berhasil dipulihkan, Aryan pun mulai merasa lega melihat Shifra yang sudah kembali seperti biasanya. Sehingga dengan begitulah, dia pun memutuskan untuk mandi terlebih dahulu, kemudian meminta Shifra untuk jangan lupa mengunci pintu kamarnya. Bersama dengan itu terlihatlah Kapil yang datang ke pekarangan rumah Aryan untuk mengambil bola miliknya yang diketahui telah mendarat di sana. Sehingga di momen tersebutlah tanpa disengaja, dia melihat Shifra yang sedang mengecas dirinya. Bahkan, Kapil juga akhirnya mengetahui kalau Shifra merupakan sebuah robot. Oleh sebab itulah, untuk menjawab rasa penasarannya, dia pun memilih untuk masuk agar dapat memeriksanya secara langsung. Dan setelah mengkonfirmasi bahwa Shifra benar-benar sebuah robot, Kapil memutuskan untuk memanfaatkan momen tersebut dengan membawa Shifra ke tempat yang lebih aman agar dia dapat menciumnya. Namun belum sempat melampiaskan nafsu bejatnya, Aryan seketika datang untuk langsung menghajarnya. Bahkan, emosinya semakin bertambah dikala Kapil mengancam akan membocorkan rahasia tersebut kepada semua orang. Sehingga dengan begitulah Aryan berniat ingin membuat Kapil takut dengan memerintahkan Shifra untuk menjatuhkannya dari lantai atas rumahnya. Dan karena merasa sangat takut, Kapil akhirnya meminta maaf serta bersedia untuk tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Kemudian setelah Kapil beranjak dari sana, Shifra menjelaskan jika Kapil tanpa sengaja memergoki dirinya ketika sedang mengecas. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia sudah mengunci pintu kamarnya, namun Aryan tidak memberikannya perintah untuk mengunci jendela kamarnya. Akan tetapi karena Aryan terlihat begitu kesal, Shifra pun langsung memeluknya. Lanjut cerita, mereka semua pun akhirnya tiba di rumah pertanian, tempat di mana acara pesta pernikahan Aryan akan dilaksanakan. Dan di sanalah Aryan terlihat menerima panggilan dari Urmila, di mana dalam panggilan tersebut ternyata Urmila ingin mengutarakan kekecewanya terhadap Aryan karena Aryan telah membohongi dirinya dan berniat untuk menikahi Shifra. Lalu karena keinginannya tersebut sudah terlanjur diketahui oleh Urmila, Aryan pun akhirnya berkata jujur kepadanya. Dan walaupun sang bibi mengancam akan memberitahukan semua orang perihal siapa Shifra yang sebenarnya, Aryan tetap tidak akan mengurungkan niatnya. Bahkan, dia menegaskan jika dirinya tetap akan menikahi Shifra, apapun yang terjadi nantinya. Are you crazy? Sementara di sisi lain, para wanita di sana pun terlihat sedang berpesta dengan menari bersama. Di mana dalam pesta tersebut, tepatnya setelah Sharmila memutuskan untuk berhenti menari, ada dari mereka yang meminta Shifra untuk menari menggantikan Sharmila. Namun karena lagu yang mengiringi tariannya terdengar sangat vulgar, Sharmila langsung melarangnya. Dan bersama dengan itu datanglah Papu yang ingin menginformasikan jika sang kakek kini sedang dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dan dalam situasi yang penuh dengan ketegangan, Aryan meminta kepada Shifra untuk menyetir dan membawa mereka menuju ke rumah sakit. Sesuai dengan perintah yang diberikan, Shifra langsung mengikutinya. Namun karena kurangnya informasi, Shifra malah membawa mereka ke rumah sakit hewan. Sehingga dengan terpaksa Aryanlah yang memilih untuk mengemudikan mobilnya. Setibanya di sana, tepatnya setelah sang kakek selesai diperiksa, dokter pun mengatakan jika saat ini kakek Aryan disarankan untuk menginap di sana, sebab dia harus dirawat di ruang ICU agar kondisinya bisa kembali membaik.
Singkat cerita, setelah beberapa hari menjalani perawatan, sang kakek yang kondisinya mulai membaik pun akhirnya bisa kembali berkumpul dengan keluarganya, di mana kepulangannya itu langsung disambut dengan hangat oleh anak serta juga cucunya. Sementara Monty memilih untuk mendatangi Shifra dan menginformasikan perihal kepulangan kakeknya. Di malam harinya ketika sedang berdua bersama dengan Aryan, Monty berasumsi jika saat ini Aryan sedang berada dalam masalah, di mana hal itu bisa dia katakan karena ketika dia memberikan kabar baik kepada Shifra perihal kepulangan kakeknya, Shifra nampak tidak begitu peduli, dan dia yakin bahwa Shifra sama sekali tidak memiliki perasaan, sehingga hal itu membuat Monty merasa sangat khawatir akan bagaimana Aryan bisa menjalani hidup dengan robot yang tidak memiliki hati. Untuk menyangkal perspektif tersebut, Aryan pun menegaskan bahwa yang dia lakukan merupakan salah satu langkah yang baik untuk bisa menuju ke masa depan, terutama bagi seorang insinyur robot seperti mereka. Dan karena merasa jengkel dengan pola pikir Aryan, Monty memutuskan untuk pergi sambil mengatakan bahwa pernikahan Aryan akan membuahkan anak-anak berbadan besi. Lanjut cerita, hari pernikahan pun kini mulai semakin dekat dan mereka semua terlihat semakin sibuk untuk mempersiapkan pesta yang dinantikan. Dan singkat ceritanya nih, sebelum ritual Agnihotra dilakukan, Shifra memutuskan untuk mengisi baterainya terlebih dahulu di dalam kamarnya. Tetapi seketika listrik di sana pun sempat mengalami konsleting sehingga itu mampu mempengaruhi sistem mesin di dalam tubuh Shifra. Sementara Aryan kini terlihat dihampiri oleh Urmila yang datang dan langsung mengutarakan semua kekecewaannya. Bahkan, dia hingga menegaskan jika Shifra adalah hasil kerja keras yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Jadi jelas kalau Shifra bukanlah milik Aryan dan Aryan tidak punya hak untuk mengambil Shifra serta juga memilikinya. Setelah mendengar hal tersebut, Aryan langsung membenarkan pernyataan Urmila. Bahkan dia juga tidak akan menyangkal kalau Urmila menganggap bahwa Shifra hanyalah sebuah robot. Tetapi bagi Aryan, Shifra adalah segalanya untuknya. Karena setelah hadirnya Shifra di dalam hidupnya, dirinya merasa menjadi lebih lengkap. Oleh sebab itulah sambil membukukan badannya, dia pun memohon kepada bibinya untuk memberikan dia kesempatan agar bisa menjadi admin yang terbaik. Dan dia juga memohon kepada Urmila untuk jangan mengambil Shifra dari kehidupannya. Melihat ketulusan tersebut, Urmila pun akhirnya bersedia untuk memberikan Shifra kepada Aryan. Dan akibat konsleting listrik yang sempat terjadi, sistem mesin di dalam tubuh Shifra pun mulai tidak terkendali, di mana itu terlihat ketika Shifra mendatangi keponakan Aryan dengan perilaku serta suara yang sangat menakutkan. Dan dalam kondisi seperti itu, dia meminta kepada gadis kecil tersebut untuk membuat panggilan kepada pelayan aerobotik. Setelah mendapatkan informasi perihal keanehan di dalam diri Shifra, Aryan pun langsung bergegas untuk mencarinya. Dan dirinya semakin merasa khawatir karena Shifra sudah tidak lagi berada di tempatnya. Bahkan, Urmila yang juga ikut mencarinya tidak bisa melacak keberadaan Shifra sebab GPS di dalam tubuhnya sudah tidak lagi bekerja. Bersama dengan itu, barulah diketahui jika Shifra kini sedang berada di kantor polisi, di mana kedatangannya tersebut adalah untuk melaporkan perlakuan Aryan yang telah mencuri tomatnya. Awalnya polisi tersebut mentertawakan maksud dari tujuan Shifra, namun di saat Shifra bersikap aneh serta mengeluarkan suara yang sangat mengerikan, polisi itu pun akhirnya bersedia untuk menerima laporan yang diajukan. Sehingga dengan begitulah dia pun langsung menghubungi Aryan untuk menjelaskan perihal kedatangan Shifra ke sana. Dan setelah mengetahui hal itu, Aryan pun terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa Shifra merupakan pasien gangguan jiwa. Namun disinilah Aryan pun mulai menyadari jika kedatangan Shifra ke kantor polisi adalah perintah darinya saat dia berada di Amerika. Tetapi Aryan merasa bingung kenapa Shifra baru melakukannya sekarang. Selain itu, Aryan juga mendapati perlakuan Shifra yang lainnya yang dahulu sempat Aryan perintahkan tetapi dia batalkan. Sehingga disinilah akhirnya mereka berdua pun mulai mengerti jika saat ini Shifra sedang menjalani semua perintah yang batal untuk dia lakukan sekarang. Dan itu pertanda kalau sistem Shifra kini sedang dalam kondisi rusak. Tak lama kemudian Shifra pun terlihat kembali datang ke pesta pernikahannya dan Urmila yang melihat kedatangannya tersebut langsung menghubungi Aryan. Lalu di momen itulah salah seorang kerabat dari keluarga Aryan menegur Shifra perihal tindakannya sebagai seorang pengantin namun berkeliaran tanpa mengenakan tudung di kepalanya, di mana hal itu akan mampu merusak nama baik dari keluarga Aryan. Dan ucapan tersebut seketika membuat Shifra teringat akan permintaan Gudu untuk menampar orang yang berani berucap tidak sopan dengannya, sehingga setelah melayangkan tamparannya, Shifra langsung menjadi pusat perhatian semua orang di sana. Sementara Urmila dengan cepat memerintahkan Shifra untuk menonaktifkan dirinya. Tetapi dengan suara yang aneh, Shifra mengatakan jika permintaan Urmila akan masuk ke dalam antrian, dan dia akan segera melakukannya setelah semua tugasnya yang tertunda sudah terselesaikan. Tak lama setelahnya Shifra pun kembali menjadi pusat perhatian sebab secara tiba-tiba dia langsung menari begitu saja. Di mana tarian yang dia lakukan adalah permintaan yang tertunda yang sempat dilarang oleh Sharmila karena tarian tersebut akan diiringi dengan lagu yang vulgar. Kemudian setelah selesai melakukan tarian itu, seketika pandangan Shifra tertuju ke arah Kapil sehingga membuat Kapil merasa sangat takut.
Tetapi sebelum Shifra berhasil mendekati Kapil, Aryan pun muncul untuk menghentikan tindakannya. Dan walaupun Urmila telah meminta Aryan untuk menjauh dari Shifra, namun Aryan tidak menuruti permintaannya, sebab dia bermaksud ingin menonaktifkan Shifra secara manual. Tetapi sayang apa yang Aryan lakukan malah menjadi bumerang untuknya, karena dirinya harus mendapatkan hantaman keras yang dilayangkan langsung oleh Shifra. Kemudian Shifra kini terlihat telah membawa Kapil menuju ke lantai atas dan bermaksud ingin menjatuhkannya dari sana, di mana ternyata itu adalah permintaan yang sempat Aryan perintahkan namun batal untuk dilakukan. Sehingga di malam itulah Shifra ingin menjalankan tugasnya tersebut dengan menjatuhkan Kapil dari sana. Bahkan setelah melakukan hal itu, Shifra kembali melakukan tugasnya yang tertunda, yaitu permintaan yang sempat dikatakan oleh Bibi Aryan yang meminta dia untuk membakar seluruh Delhi. Dan tindakannya tersebut nyatanya mampu menciptakan kobaran api yang cukup besar. Melihat kekacauan yang telah Shifra perbuat, sang kakek pun merasa sangat bersedih, sedangkan Aryan yang kini sudah tidak memiliki pilihan lain, akhirnya memutuskan untuk berjalan menghampiri Shifra, kemudian menghantam kepala Shifra menggunakan sebuah pedang secara berulang kali, hingga membuat sistem di dalam tubuh Shifra akhirnya sudah tidak lagi berfungsi. Enam bulan setelah insiden tersebut terjadi, terlihatlah Urmila yang sedang melakukan peluncuran robot terbarunya, di mana dalam peluncurannya tersebut ternyata dia ingin memperkenalkan karya pertamanya yang sangat dia banggakan, dan itu adalah Shifra. Melihat Aryan yang sangat fokus menyaksikan peluncuran tersebut, Monty pun datang menghampirinya untuk melontarkan ejekan terhadapnya dengan berharap agar Shifra tidak memiliki perangkat cinta di dalam sistem operasinya. Tetapi Aryan langsung menyangkal ucapan tersebut dan yakin jika hal itu tidak akan lagi pernah terjadi, sebab dia sudah memasangkan sistem keamanan di dalam dirinya sendiri. Tak lama kemudian muncullah seorang wanita bernama Jia yang datang menghampiri Aryan untuk bertanya tentang pengalaman Aryan yang pernah menjalani asmara dengan sebuah robot, karena saat ini Jia memiliki keinginan untuk bisa merasakan hal tersebut. Mendengar hal itu sambil tertawa, Aryan pun menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang insinyur robotika, tetapi dia mengingatkan jika ada lebih baiknya jika Jia terus mencari pasangannya hingga dia berhasil menemukan seseorang yang dapat mengerti perasaannya. Karena walaupun manusia tidak begitu sempurna, tetapi setidaknya manusia masih memiliki perasaan yang nyata, sedangkan robot hanyalah sebuah pemrograman. Tetapi karena Jia ingin perbincangan mereka bisa lebih intens, dia pun menawarkan Aryan untuk melanjutkannya dengan secangkir kopi. Dan setelah tawaran tersebut diterima oleh Aryan, Jia pun memutuskan untuk beranjak pergi. Namun tak lama setelah kepergian Jia dari sana, Monty pun menjelaskan kepada Aryan jika Shifra terlihat begitu cemburu dengan kencan kopi yang Aryan rencanakan. Bahkan, dia juga mengingatkan Aryan kalau sistem di dalam diri Shifra diketahui telah diformat dan Aryan bukan lagi adminnya. Sehingga setelah mendengar hal itu, Aryan pun langsung menatap ke arah Shifra, sehingga dengan tatapan serta senyuman yang Shifra tunjukkan, film pun berakhir. Oke guys, Terry Button Main Aisa Ul Jajia adalah sebuah film komedi romantis fiksi ilmiah berbahasa Hindi India tahun 2024 yang dibintangi oleh Shahid Kapoor dan Kriti Sanon. Di mana film ini ditulis dan disutradarai oleh Amit Joshi bersama dengan Aradhana Shah dalam debut penyutradaran mereka. Dalam film ini akting Shahid Kapoor dan Kriti Sanon berhasil tampil dengan sangat mengesankan. Mereka berdua sukses membawakan karakternya dengan kedalaman emosi yang membuat penontonnya terbawa masuk ke dalam alur ceritanya. Chemistry di antara mereka menciptakan keintiman yang sangat meyakinkan. Dan walaupun kisah percintaan manusia dengan robot sudah banyak sekali dijumpai di dalam tema sebuah perfilman, tetapi film ini telah menyajikan kisah yang cukup berbeda karena masih ada kesan segar dan menarik dalam merajut alur ceritanya. Film ini juga telah mengundang banyak tawa terutama karena reaksi para karakternya. Humornya tidak terletak pada dialognya tetapi pada penyampaian dan waktunya, terutama interaksi Aryan bersama dengan temannya yaitu Monty. Daya tarik lainnya dalam film ini terletak pada kisah romansanya. Di saat film aksi berskala mega sedang merajai layar lebar di India, film ini malah hadir sebagai konsep menyegarkan yang dikemas dengan humor dan musik yang sangat bagus. Komedi situasional menjadi berulang-ulang dan tidak berjalan mulus, tetapi ketika ditayangkan, itu terbukti menjadi tontonan yang sangat menghibur. So, gimana menurut kalian tentang film ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah memberikan like maupun komentar. See you on the next video. My name is Yusna and thank you.